Sobat Komsos yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Heni dalam program Komsos Keuskupan kita, yaitu Orsik, obrolan seputar iman Katolik. Pada Orsik edisi kali ini, kita akan lebih mendalami bacaan Injil pada Minggu Biasa yang keberapa ya, Pastor? Ke-12. Ya, Minggu Biasa yang ke-12. Dan pada Orsik edisi kali ini kita narasumbernya yaitu Pastor Bartolomeus Sihite. Halo Pastor. Halo. Shalom Pastor. Shalom. Bagaimana kabarnya Pastor? Kabar baik luar biasa. Puji Tuhan. Baik Pastor. Sebelum kita mulai lebih dalam Orsik kita ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Pastor. Oke. Doa kita dipimpin oleh Pastor. Baik, sobat-sobat Komsos, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita. Mari kita mengawali Orsik kita ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik bagi kami. Engkau menganugerahkan rahmat dan cinta-Mu dalam hidup kami. Di saat kami mengalami kebimbangan, di saat kami mengalami ketakutan, Engkau hadir dalam hidup kami, meneguhkan, membimbing, menuntun, dan mengarahkan hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, lewat Orsik ini kami diteguhkan kembali bahwa Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang menguasai alam semesta, alam ciptaan, taufan, ombak, dan segala sesuatu yang mencoba menguasai hidup kami, yang mencoba menjauhkan hidup kami daripada-Mu. Engkau hadir untuk meneguhkan dan menguatkan kami. Maka hadirlah bersama kami ya Tuhan dalam acara kegiatan Orsik ini, sehingga iman kami semakin tumbuh berkembang lewat mendengarkan Dikau yang bersabda dalam hati kami. Ini semua kami mohon kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik Pastor, terima kasih yang telah memimpin Orsik kita dengan doa pembuka. Selanjutnya untuk lebih mendalami nih Pastor, kita mulai juga dengan bacaan Injil dan juga renungannya Pastor. Baik. Kita akan mendengarkan Injil suci yang diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 40. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat-sobat Komsos, pengalaman diterpa badai, diterpa ombak yang dahsyat, sebagaimana
dikisahkan dalam Injil yang barusan kita dengarkan. Saya juga pernah mengalaminya ketika berkarya di salah satu paroki yang stasinya harus melewati laut. Kurang lebih 1,5 jam kalau normal, tetapi kalau badai di saat pulang, dan biasanya selalu badai, akan lebih dari waktu yang normal itu, bisa 2 sampai 3 jam. Beberapa kali kunjungan ke stasi itu di saat pulang menuju paroki selalu diterpa badai. Tidak begitu dahsyat, tidak begitu hebat, tetapi selalu ada badai itu. Nah, suatu peristiwa ketika saya pernah membawa sekelompok rombongan, dan mereka juga ingin mengalami bagaimana ke stasi itu, dan pas mau pulang, badai, riak-riak putih itu sudah nampak dari stasi ini menuju pulang ke Sibolga. Namun apa yang terjadi? Pendek cerita, ketika saya meminta untuk berangkat, namun nakoda kapal ini mengatakan, "Bot, jangan dulu pastor, kita tunggu dulu agak reda, mungkin sekitar 1 atau 2 jam lagi kita berangkat." Akhirnya kami menunda keberangkatan untuk pulang dan menunggu sedikit agak reda badai itu. Dan sesudah agak reda, kurang lebih 1 jam menunggu, kami pun berangkat menuju pulang ke Sibolga, ke paroki. Di tengah perjalanan ternyata masih sangat dahsyat. Kelompok ibu-ibu yang ikut bersama saya sudah mulai ada yang diam, ada yang mulai komat kamit, barangkali berdoa, dan mengatakan, "Bagaimana pastor ini?" Saya dengan tenang saja kalian, kita akan sampai di dermaga dengan selamat. Memang akhirnya sampai di dermaga itu, dan saya pun berdoa, mengandalkan Tuhan, dan tentunya Bunda Maria juga. Meskipun beberapa kali air laut itu masuk ke bot, ke perahu itu, tetapi akhirnya juga kami selamat dan sampai di dermaga, meskipun dalam perjalanan kurang lebih 4,5 jam begitu dia. Sobat-sobat Komsos, pengalaman Yesus ketika melewati Danau Tiberias ini, ketika mau menyeberang bersama dengan murid-muridnya, hal yang sama, bahwa perahu dari murid-murid ini bersama dengan Yesus itu diterpa gelombang ombak, angin taufan, sehingga mereka ketakutan, cemas, teriak, dan berkata, membangunkan Yesus itu, "Guru, apakah kamu tidak peduli terhadap kita? Kita akan binasa." Yesus langsung berdiri, menghardik taufan, menghardik gelombang yang dahsyat itu. "Diam, tenanglah." Dan seketika itu juga, maka gelombang yang dahsyat itu, taufan itu, tenang setelah Yesus menghardiknya. Apa mau dikatakan lewat Injil ini? Dalam kisah Perjanjian Lama juga sering, dan yang paling jelas kita lihat, bagaimana kemahakuasaan Allah itu menghardik atau menenangkan badai atau amukan tofan, ketika Allah bersabda bahwa badai itu pun akan diam dan tenang. Dalam Perjanjian Lama, peristiwa ketika bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah terjanji, Allah bersabda kepada Musa untuk membelah Laut Merah, dan Laut Merah itu juga pada saat itu terbelah 2, mau mengatakan apa? Bahwa Allah adalah Maha Kuasa atas alam ciptaan. Allah sebagai pengendali alam ciptaan, sedahsyat, sebesar apapun amukan alam semesta itu. Tetapi karena Allah adalah Maha Kuasa, Maha Dahsyat, maka taufan dan segala bentuk gemuruh,
bentuk angin taufan itu pun tunduk pada Allah. Hal yang menarik, ketika Yesus sesudah peristiwa taufan itu, badai itu tenang dan diam, Yesus mengatakan, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Para murid diteguhkan di sana kembali bahwa ketika bersama dengan Yesus, ketika bersama dengan Tuhan, tidak ada yang perlu ditakutkan, dicemaskan. Sedahsyat apapun tantangan cobaan itu, ketika bersama dengan Dia, mengandalkan Dia, percaya kepadanya, semuanya bisa kita lewati dengan damai dan tenang. Begitu dia secara garis umum dari peristiwa Injil Minggu Biasa ke-12 ini. Baik, terima kasih Pastor atas pengalaman yang sangat berkesan tentunya Pastor. Nah, di sini saya ada pertanyaan Pastor. Seperti Injil dikatakan bahwa pada saat angin tersebut membuat situasi tidak aman, para murid mengatakan, "Guru, Engkau tidak pedulikah kalau kita binasa?" Apakah maksud dari perkataan para murid ini ingin menunjukkan bahwa Yesus itu memang sungguh tidak peduli akan situasi tersebut, atau memang Yesus sengaja untuk tidak peduli untuk menguji iman mereka, Pastor? Nah, menarik saya kira pertanyaan ini ya, dan sangat kontekstual dengan bacaan suci yang kita dengarkan ini. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya menyeberang Danau Tiberias itu, murid-murid itu siapa? Mereka itu adalah para nelayan yang terbiasa dengan danau, yang terbiasa dengan gelombang, yang terbiasa, ya itu hidup-hidup mereka sehari-hari. Nah, ketika Yesus ada dalam perahu itu, dan nakoda dari perahu itu adalah para murid itu, atau kita katakan salah seorang, artinya bahwa ketika mereka melewati atau menyeberangi Danau Tiberias dan Yesus tertidur di sana, apa mau dikatakan? Artinya Yesus percaya kepada mereka bahwa itu adalah bagian mereka, itu adalah keahlian mereka. Jadi Yesus bisa sampai tenang tertidur meskipun dalam suasana badai. Maka ketika ada badai itu dan mereka takut dan tidak percaya dan cemas membangunkan Yesus, apakah kamu tidak peduli? Sebenarnya Yesus mempercayakan itu karena itu bagian mereka. Yesus adalah anak tukang kayu. Dari segi logika berpikir kita, itu bagianmu itu. Itu pekerjaanmu itu. Artinya ketika berada dalam danau atau berada dengan situasi gelombang itu, Yesus sebenarnya tidak cemas dengan itu. Mereka tahu, mereka ahli, mereka menguasai itu, pasti lewat dari badai itu. Tetapi nyatanya bahwa mereka takut dan cemas membangunkan Yesus mengatakan, "Guru, apakah kamu tidak peduli?" Justru peduli. Sebenarnya peduli dia. Ini bagianmu, maka lakukan pekerjaanmu itu dengan baik, kita akan selamat. Tetapi ada sisi-sisi tertentu. Meskipun itu adalah keahlian kita, ada hal-hal di luar logika kita yang tidak bisa kita kerjakan. Satu hal yang baik yang bisa kita tiru para murid, membangunkan Yesus itu. Kami tidak sanggup dengan ini. Maka ini adalah tugas guru. Sehingga Yesus mengetahui kecemasan mereka, menghardik badai itu, diam, tenanglah, dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Intinya mau dikatakan apa? Bahwa Yesus sebenarnya peduli dan justru dia bisa tertidur dalam suasana itu. Persis seperti kita dalam mobil kan. Kalau kita berada dalam mobil, bisa kita ngantuk, bisa tertidur di mobil itu karena apa? Kita percaya dengan supir itu. Dan bisa kita sampai di tujuan dengan aman, dengan tentram, dengan selamat. Sebenarnya Yesus peduli dengan mereka. Ini bagianmu, ini keahlianmu. Karena kalian adalah nelayan yang sehari-hari ada di danau ini. Begitu dia. Berarti bisa dibilang para murid tidak percaya sama profesi masing-masing. Iya, Pastor. begitu dia. Kurang percaya diri mereka. Baik. Terus pertanyaan kedua, Pastor. Pada akhir Injil dikatakan, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?
Apakah dalam konteks kalimat ini ingin menunjukkan bahwa sebenarnya para murid itu belum mengetahui saat itu bahwa Yesus itu adalah Allah, Pastor? Baik. Ketika Yesus memanggil orang-orang terdekat, yakni kelompok kecil para murid ini, mau mengajak mereka, mau memberikan kepercayaan kepada mereka, agar mereka melanjutkan misi dari Tuhan itu sendiri. Mewartakan kasih. Maka ketika ada orang yang ingin disembuhkan, ketika Yesus membuat mujizat, selalu ada bersama dengan murid-murid. Artinya, kalian juga akan melakukan hal yang sama seperti ini. Di saat saya nanti tidak ada bersama dengan kalian, ketika kalian berkarya, maka kalian juga harus melakukan hal yang sama ini. Namun, dalam waktu barangkali kita katakan, belum sepenuhnya para murid mengenal siapa Yesus itu, Sang Maha Guru dari mereka. Sehingga ada yang berkata di penghujung Injil itu, orang siapa gerangan ini? Sehingga alam semesta dan sehingga taufan pun, gelombang dahsyat pun tunduk kepadanya. Para murid itu belum mengenal sesungguhnya. Meskipun dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya, ketika Yesus membuat mujizat, itu menunjukkan bagaimana kemahakuasaan Allah yang ada dalam diri Yesus Kristus. Ketika dia membuat mujizat, menghidupkan orang yang mati, memberikan makan sebanyak mungkin orang dengan 5 roti dan 2 ikan, sebenarnya mau membuka budi hati pikiran mereka bahwa guru yang mereka teladani, yang mereka ikuti itu adalah anak Allah. Tapi mereka belum sampai ke sana, sehingga Yesus senantiasa mendampingi mereka dalam perjalanan hidup mereka, sehingga nanti pada pos kebangkitannya mereka mengenal, sebenarnya yang kita ikuti itu, yang kita teladani itu adalah anak Allah yang maha kuasa, maha dahsyat, yang kita sembah, yang kita muliakan. Maka Yesus mau mengajak mereka untuk mengikuti, meneladani, dan membuat dia menjadi teladan Sang Maha Guru untuk melanjutkan misi Yesus itu di dunia ini. Begitu. Baik, Pastor. Tadi saya tertarik sama jawaban Pastor yang kita mengikuti anak Allah seperti itu. Kita mengikuti Yesus Kristus. Dan pertanyaan saya yang terakhir, Pastor, badai kehidupan kan salah satunya juga tentang badai iman kita ya, Pastor, sebagai orang Kristiani. Nah, pasti di kebanyakan orang Kristiani atau bahkan kita juga pernah atau sering mengalami kita itu krisis iman, di mana kita itu merasa takut kalau kita ini adalah sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristiani. Kita itu takut kalau misalnya kita itu dijauhi teman atau malah dihina karena sebagai pengikut Kristus, seperti itu, Pastor. Kira-kira bagaimana kita menghadapi situasi dikala kita sedang mengalami badai iman kita ini, Pastor? Oke, baik ini. Ini barangkali pertanyaan terakhir ya. Iya, Pastor. Nah, Yesus ketika berada dalam perahu itu mau menggambarkan kepada kita apa? Bahwa gereja itu adalah perahu. Perahu yang sedang berjalan, perahu yang sedang berjalan. Dan dalam iman kita yang teguh akan Dia, perahu itu tidak akan pernah tenggelam. Dalam arti adalah gereja, karena perahu yakni gereja ini selalu ada di sana Yesus Kristus. Dan bagaimana perahu ini bisa berjalan? Dalam mengarungi arus zaman yang kita katakan yang dahsyat hingga saat ini, diberikan kepercayaan itu kepada para rasul, kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Dan itu diteruskan kepada paus, pengganti-penggantinya, hingga kepada uskup saat ini. Dan yang paling nyata itu adalah paus, pimpinan tertinggi kita, menjadi pimpinan tertinggi Katolik di seluruh dunia ini, menggantikan rasul yang kepadanya diberikan kunci
kerajaan Allah, kuasa kepadanya untuk menakodai perahu atau gereja ini. Maka seperti pernah dikatakan oleh Yesus, sampai akhir zaman aku akan menyertai engkau. Artinya gereja ini, artinya perahu kita ini tidak akan pernah tenggelam. Sedahsyat apapun gelombang, sehebat apapun tantangan zaman ini, tidak akan pernah dia tenggelam dan hancur, karena Yesus sebagai kepalanya, dan yang tampak itu dalam seorang pimpinan kita, yakni Paus, pimpinan gereja kita. Tetapi satu hal yang pasti, seperti yang kamu katakan tadi, bahwa memang perahu itu, gereja itu harus diuji. Perahu yang tadi itu supaya teruji bahwa imannya kuat, harus diuji dengan tantangan yang ada saat ini. Sebuah perahu dikatakan dia hebat, harus melewati namanya gelombang yang dahsyat. Gelombang yang dahsyat. Demikian juga iman kita ini merupakan bagian dari gereja, bagian dari perahu yang sedang berziarah di dunia ini, harus selalu diuji dengan tantangan-tantangan zaman yang ada saat ini, atau ketika berhadapan dengan situasi-situasi yang dahsyat, yang berat dalam hidup kita. Ketika kita mampu melewati ini, disitulah teruji iman kita akan Yesus Kristus sebagai gereja yang kuat. Nah, jadi ketika berhadapan dengan situasi ini, apakah kita menciut? Tidak. Apakah kita takut? Atau apakah kita meninggalkan iman itu? Tidak. Kita pegang apa kata-kata Yesus, sampai akhir zaman pun aku akan menyertai engkau. Maka tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Seperti Yesus memberikan kepercayaan penuh kepada para murid tadi yang dalam perahu itu kan. Memberikan kepercayaan penuh sampai dia tertidur di situ. Bukan mengatakan tidak peduli, tapi dia telah memberi kepercayaan, memberi kuasa kepada masing-masing. Kita juga. Kita telah menerima baptis. Kita juga telah menerima Ekaristi, tubuh Yesus Kristus yang selalu kita terima. Kita juga telah menerima sakramen Krisma yang menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita. Apa yang kita cemaskan lagi? Tidak perlu. Maka seperti kata Yesus tadi, jangan takut. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya bahwa Yesus meskipun tidak kita lihat, tidak kita lihat secara kasat mata, tetapi lewat sabda yang kita dengarkan, lewat perayaan Ekaristi yang selalu kita rayakan, sebenarnya kita kepenuhan dengan Yesus, penuh dalam hidup kita. Maka ini yang kita katakan, harus bersukacita menjadi seorang Katolik, harus bergembira menjadi seorang Katolik meskipun ada tantangan itu, karena Dia ada bersama kita. Meskipun ada badai itu dalam kehidupan kita, Dia selalu ada bersama dengan kita. Yesus yang selalu menemani kita, melindungi kita, menuntun kita, sehingga perahu itu suatu saat akan berlabuh di tempat kemuliaan Tuhan bersama dengan Dia. Amin. Amin. Terima kasih Pastor, jawabannya sangat menguatkan juga Pastor. Baik Pastor, dari hasil perbincangan kita, obrolan kita mengenai bacaan Injil ini, sekarang seperti rangkuman atau pesan singkat yang bisa diberikan kepada Sobat Komsos kalian, Pastor. Oke, Sobat-Sobat Komsos yang terkasih. Bacaan suci pada hari Minggu biasa yang ke-12 ini mau melambangkan bagaimana perjalanan gereja itu, yakni kita semua dalam peziarahan kita di dunia ini. Kadang-kadang ada tantangan, ada cobaan, ada gelombang kehidupan itu seiring dengan perjalanan di dunia ini. Namun, yakin dan percayalah bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dan justru gereja yang kuat itu, iman yang tangguh itu, harus diuji dalam gelombang yang dahsyat itu. Sehingga kita dikatakan, ini benar-benar Katolik sejati. Maka jangan takut, atau jangan mundur, atau jangan meninggalkan iman kekatolikan itu. Karena apa? Di sana kita menemukan sukacita. Bersama dengan Dia, Yesus sebagai kepala gereja, bersama dengan gereja Katolik yang kudus, yang apostolik, yang satu itu, kita mengalami sukacita, kebahagiaan
dalam hidup kita. Intinya, percaya kepadanya, andalkan dia dalam hidup kita, maka perjalanan pejarahan hidup kita di dunia ini akan sempurna bersama dengan dia. Amin. Amin. Baik Pastor, terima kasih. Untuk menutup orsik kita edisi Minggu Biasa yang ke-12 ini Pastor, kita tutup dengan doa penutup sekaligus berkat Pastor. Baik sobat-sobat Komsos, mari kita akhiri kegiatan orsik kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang baru saja kami dengarkan. Atas sabdamu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Kami yakin dan percaya, apapun yang kami alami dalam perjalanan hidup kami, dalam pejarahan hidup kami di dunia ini, Engkau selalu hadir, menuntun, membimbing dan mengarahkan kami. Maka di saat kami mengalami cobaan, di saat kami mengalami tantangan, di saat kami berhadapan dengan badai kehidupan ini, Engkau meneguhkan, menguatkan kami. Dan di saat kami tidak mampu, Engkau tetap ada bersama dengan kami, sehingga kami mampu melewati segala bentuk rintangan itu. Maka ke dalam tangan-Mu kami serahkan perjalanan hidup kami untuk selanjutnya dengan iman yang teguh. Bersama dengan sobat-sobat Komsos, kami akan dimampukan dalam perjalanan dan pejarahan hidup di dunia ini. Makanya mohon berkat-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian, sobat-sobat Komsos dimanapun berada, senantiasa dibimbing, lindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Pastor, terima kasih yang telah membantu memberikan jawaban, penjelasan yang sangat menguatkan tentunya ya Pastor. Amin. Baik Sobat Komsos yang terkasih, demikianlah orsik edisi Minggu Biasa yang ke-12. Semoga kita selalu mengandalkan Yesus Kristus dalam meredakan badai-badai kehidupan kita. Sampai jumpa di orsik edisi selanjutnya. Shalom. Shalom. Horas. Yahoo.